di podcast Hima Pendidikan Profesioners yang biasa disebut Potma PPN. Oke, gimana kabarnya nih penonton yang pada di rumah? Pasti udah nungguin banget kan episode terbaru dari podcast kita. Ya, episode 4 ya Kak ya. Kita sudah di episode keempat yang tentunya kami akan terus menyuguhkan tayangan-tayangan edukasi ya Kak buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Lutfi Dwi Putra. Aku Arunda Stuti. Kita berdua yang akan memimpin jalannya podcast kali ini sampai selesai. Oke Kak Lutfi. Jadi di episode 1 kemarin bahas tentang organisasi. Iya. Di episode kedua sama 3 bahas tentang kesehatan. Nah, kita di episode 4 kali ini bahas tentang apa? Nah, untuk episode keempat kali ini itu menarik ya Kak topiknya, apalagi untuk teman-teman mahasiswa yang di rumah, karena kali ini kita bahas tentang lika-liku kehidupan kampus. Untuk Westar kali ini juga gak kalah menarik. Dari Westar ya, sebelumnya prestasinya sangat luar biasa juga. Nah, langsung saja nih kita sambut Kak Sheila. Tangan dulu Kak Sheila. Kak Sheila, di warga PPN ini mungkin belum kenal di dalam sama Kak Sheila. Mungkin Kak Sheila bisa memperkenalkan diri, untuk dari mana? Kak silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, aku Sheilani Rantau Sista Pertiwi, biasa dipanggil Sheila. Aku dari prodi sebelah ya. Kita tetanggaan ya. Tetanggaan ya Kak ya. Terus dari sarjana terapan. Dan kali ini ya kita sama organisasi. Tergabung di organisasi apa Kak? Kalau saya di BEM. Wah, Keren ya. Kak Sheila sekarang semester berapa? Sekarang udah semester 5. Terus organisasi juga Kak ya. Nah, itu luar biasa sih Kak ya. Karena tentunya kalau ikut organisasi itu yang pasti kesibukannya itu beda dari teman-teman yang nggak ikut organisasi ya Kak ya. Pintar mengatur waktu ya Kak ya. Itu hal utama. Kak Sheila, dulu waktu pendaftaran kuliah nih Kak, apa yang membuat Kak Sheila tertarik kuliah di Poltekkes Kementerian Surabaya, terutama di jurusan kebidanan? Oke. Kalau boleh sharing-sharing ya. Boleh, jadi kalau dulu tuh pengennya emang masuk kesehatan, tapi bukan yang melayani pasien, karena takut masih ada rasa takut gitu. Terus dapat informasi ada buka Poltekkes, akhirnya coba daftar. Terus daftar di jurusan kebidanan sama gizi. Kalau gizi kan nggak terlalu melayani pasien ya, jadi kayaknya cocok nih. Terus keterimanya di kebidanan. Nah terus pas keterima tuh mikirnya cuma kayak gini yang ada di otak aku. Kenapa sih dia mau awal tunjukin ke saya gitu. Terus habis itu pada masa daftar ulang tuh ya kan disuruh nunggu. Nah itu disuruh mama, kalau di Islam kan suruh sholat istiqoroh kan. Nah terus tiba-tiba tuh nemu kayak quotes gitu. Jadinya kayak gini, Allah itu gak mungkin menempatkan kamu di tempat yang gak mungkin Allah bantu. Jadi Allah pasti bantu dan itu udah pilihannya Allah gitu kan. Terus ya udah cuman modal itu. Oke, saya ambil jurusan kebidanan. Luar biasa ya, mendapatkan hidayahnya melalui ibadah loh Kak ya. Luar biasa. Memang kalau dibilang semua hal di dunia ini kalau tidak ada campur tangan Tuhan itu tidak mungkin ya Kak ya. Oke, terus aku mau tanya lagi nih Kak, buat Kak Sheila sendiri, apa yang membuat Kakak berpikiran bahwa kuliah itu penting? Nah, ini kan juga buat edukasi ya, buat teman-teman yang ada di rumah ya. Ada mungkin yang ada SMA yang mau kuliah, mungkin masih ragu. Apalagi sekarang kan maba-maba baru. Aku mau kuliah, apa kerja aja ya gitu ya. Coba Kak, silakan. Kalau misalnya kuliah sama nggak kuliah itu sebenarnya sama pentingnya ya. Karena percuma juga kalau misalnya kuliah tapi kita nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, kalau misalnya kuliah sama orang yang nggak kuliah itu punya kesempatan yang sama. Dengan catatan mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya kan belajar itu nggak mesti di kampus ya. Ketika kita belajar lewat YouTube itu kan juga disebut sebagai proses belajar. Terus ketika kita misalnya mau belajar bahasa Inggris itu kan nggak perlu kita harus jadi sarjana bahasa Inggris. Kita kan bisa belajar mungkin kita ke kampus Inggris, terus kita mungkin belajar tuh kalau pagi sekarang di dunia teknologi ya udah banyak banget gitu. Jadi sebenarnya kuliah itu adalah pendidikan formal yang mungkin bisa ya buat sebagai satu loncatan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pengen buat bekerja, buat memperdalam soft skillnya, kalau kerja kan kemarin kita dapat tuh kayak skillnya
ngomong sama pasiennya atau ngomong sama kliennya gitu. Berarti intinya dari kakak sendiri untuk pendidikan itu juga penting. Iya. Dikembalikan lagi ya ke Iya. pribadi masing-masing ya kak ya. Prefer yang mana gitu. Biasa ya. Iya. Oke. Gini kak, aku mau tanya, tadi kita bahas tentang prestasi ya kak ya. Iya. Tadi di awal Sempat disinggung. iya kak Arum bilang kalau kakak ini juga merupakan mahasiswa yang penuh prestasi gitu ya. Bagi prestasi yang sesudah. Boleh di ini dong, boleh di Spill. spill. Apa aja sih prestasi yang selama ini udah diraih selama menjadi mahasiswa Polteknik? Kita mahasiswa itu 2021 kan ya, dari bulan Agustus. Itu kalau di Agustus tuh saya pernah tergabung sebagai brand ambassador Female in Action. Jadi itu kayak sebuah platform kita, hashtagnya itu Women Supporting Women. Jadi kita mensupport perempuan-perempuan yang ada di luar sana, yang ada di Indonesia. Terus juga saya pernah jadi duta inspirasi Indonesia P4 Jawa Timur. Terus waktu rakornas yang pertama, alhamdulillah dapat juara umum provinsi of the year sama program of the year. Terus kemarin pas di 2023 ini lagi ikut Duta Kesehatan Jawa Timur, tapi cuma sampai semifinal. Gak apa-apa dong kak, itu Iya. semifinal itu aja udah Wow. Ya, terus yang terakhir di bulan Maret kalau nggak salah ikut Duta Pemuda Pelopor, tapi nggak lanjut cuma sampai top 50 kayaknya. Itu luar biasa Luar ya. biasa sekali. Udah berapa itu tadi ya? Iya, Udah banyak banget ya. Kita sampai ke Iya, itu. aku. Aku jadi kayak Dan ini balik lagi sama pertanyaan yang pertama tadi kan. ya. Ini mungkin jawaban saya kan bertanya-tanya, jawaban apa sih mau Allah mau tunjukkan saya? Mungkin ini jawabannya gitu. Ketika kuliah ini alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya berprestasi. Mungkin ini jawabannya ya. Luar biasa ya kak ya. Kalau biasanya nih anak kesehatan tuh apa ya kak? Anak kesehatan tuh biasanya kayak ya cuma belajar. Fokus ke akademik ya, tapi Kak Sheila ini beda. Hasilnya luar biasa. Luar Dia biasa. di samping prestasi akademiknya juga bagus, non akademiknya juga nggak kalah bagus. Boleh diceritain dong kak pengalaman kayak apa ya? Pengalaman buat teman-teman di rumah bahwa kalau misalkan dari mahasiswa tuh jangan cuma kuliah aja gitu ya kak ya. Jangan suka kupu-kupu gitu. Karena menurut kakak tadi kan prestasi itu penting ya kak ya. Iya, Termotivasi Iya. juga kan. Inspirasi teman-teman di rumah. Jadi saya mulai apa ya, tergerak hatinya buat senang ikut lomba itu sebenarnya dari SD, cuman baru bener-bener kerasa itu pas SMP. Nah waktu SMP itu sedikit cerita ya dari pengalaman itu kan waktu SMP kita kan masih pakai denim ya ke SMA. Nah pada saat itu denim saya waktu masuk ke SMA itu bisa dibilang kurang mencukupi ya, mau masuk ke SMA favorit. Nah plus saya punya prestasi nasional dan saya gunakan itu dengan alhamdulillah saya keterima di SMA favorit. Jadi fungsinya prestasi itu adalah kayak batu loncatan kita gitu. Ibaratnya saya kasih contoh, misalnya kita di mall ya, itu kan ada 3 jenis tangga, ada tangga darurat, ada eskalator sama lift. Ketika kita punya prestasi, kita itu bisa jadi batu loncatan. Nah, ketika tiga tangga ini itu kan punya fungsi yang sama, punya kecepatan, tapi punya kecepatan yang berbeda. Nah, ketika kita punya prestasi, otomatis kita bisa sampai ke tempat yang lebih cepat. Nah, tapi jangan bandingkan proses kamu sama proses orang lain, karena kita nggak tahu orang lain itu startnya dari mana gitu. Jadi sama-sama sering belajar aja. Nah itu tuh teman-teman, berarti prestasi itu akan ngejadiin privilege ya buat diri Iya. sendiri juga ya. Kita gini kak, aku mau tanya ya, kan kakak juga kesibukannya banyak ya. Banyak, apalagi organisasi, Prestasi. prestasi, kuliahnya juga aktif. Karena aku tahu nih, biasanya kalau ikut pageant kayak gitu tuh, ya Allah pusingnya luar biasa ya kak ya. Gimana sih cara bagi waktunya gitu Iya, kak antara kuliah, prestasi dan organisasi? Time management gimana, kok nggak gitu, nggak bentrok gitu. Boleh diceritain ke teman-teman yang ada. Biasanya kalau time management itu saya punya metode sendiri ya, namanya PRG. Kalau itu purpose, jadi purpose itu kan jangka panjang sama jangka pendek. Jadi saya buat yang jangka pendek dari mingguan dulu. Nah itu saya buat per minggu itu dari Senin sampai Minggu kira-kira jadwal saya itu apa sih? Kan biasanya dari PJFK tuh kalau kuliah itu nggak tentu ya, jadi saya kosongin gitu. Terus ke rundown yang rundown itu saya biasanya buat hari Senin
itu saya mau ngapain aja gitu, saya ada jadwal apa aja, terus ada tugas apa aja gitu, itu saya rinciin. Terus di hari Senin itu saya pengen ngerjain tugas itu bagian apa dulu, kan misalnya ada 5 tugas ya, tapi saya cuma pengen ngerjain 3. Nah berarti yang C-nya adalah komitmen. Kalau misalnya kita udah komitmen ngerjain 3 tugas, berarti harus dikerjain 3 tugasnya. Karena kalau misalnya ibaratnya kayak molor gitu ya, biasanya si acara kan kayak molor gitu kan. Nah itu otomatis kita harus rombak lagi kan. Nah itu sih, jadi kuncinya time management itu harus tahu dulu nih deadline-nya kapan, prioritasnya apa, terus durasi waktunya kamu ngerjain itu kapan gitu. Jadi harus tahu dulu prioritasnya. Ya, berarti prioritas ya kan? Iya. Prioritas. Dari time manajemennya itu udah bagus banget. Luar biasa. Diatur seminggu Luar biasa ya kak ya. Nah, kalau semisal acara kampus ini kan ada yang dadakan juga ya, kayak apalagi makul yang tiba-tiba ada makul gitu. Terus semisal Kak Sheila ada jadwal yang bentrokan gitu, gimana Kak Sheila cara mengatasinya? Biasanya kalau misalnya urusan kampus ya pendidikan, biasanya saya nggak pernah tinggal, karena apa ya, itu kan kita juga bertanggung jawab sama orang tua, karena kan bayar uang kuliah kita kan mahal gitu kan. Jadi kalau waktu pendidikan biasanya saya nggak tinggal, tapi kalau misalnya ada undangan buta itu kan insya Allah biasanya jauh-jauh hari, jadi itu udah bisa saya planning dan bisa saya ajukan ketika dispatchnya ke kampus. Terus kalau masalah organisasi, biasanya organisasi itu ngambil pelaksanaannya itu di hari weekday, di weekend ya, Sabtu Minggu. Tapi nggak mungkin kita juga diambil di hari weekday ya kan. Nah terus biasanya kita kan ada surat tugas. Nah tapi kalau misalnya itu mendesak banget, saya harus ada di sana, saya harus izin ya, pakai surat tugas itu. Nah ketika teman-teman lagi belajar, terus saya lagi belajar, otomatis di hari besoknya saya harus bisa mengimbangi teman-teman yang udah belajar kemarin gitu. Luar biasa ya kak ya. Cara mengatur waktunya itu loh. Iya, sangat membuat speechless. Kita aja kayak gimana gitu ya kak ya. Luar biasa. Itu Kak Sheila belajar time management itu dari kecil atau dari kuliah ini? Dari SMA. Jadi saya tuh punya buku, tahu nggak buku planner? Nah tiap tahun itu saya selalu beli buku itu. Jadi latihannya udah dari SMA ya kak ya. Beda sama kita nih yang selalu latihan terus ya kak ya. Mendadak ya. Oke, berarti ini buat teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian kuliah, terus kalian juga ikut organisasi atau kalian ikut kegiatan lainnya, kalian harus prioritaskan dulu kuliah, karena tujuan kalian utama kesini adalah kuliah. Nah, jadi diutamakan itu dulu, baru yang lain-lainnya itu menyusul ya kak ya. Begitu. Ya, menyesuaikan juga. Jadi apa yang Kak Sheila jelasin tadi bisa dicontoh ya. Contoh ya teman-teman di rumah ya. Oke kak, untuk selanjutnya aku mau tanya lagi. Selama perjalanan kakak di Poltekkes ini ya, khususnya udah ngapain banyak prestasi itu, apa sih perjalanan yang paling berkesan dari itu semua? Waktu paling berkesan itu kayaknya pas semester 2 deh. Semester 2 kan kita sebelum praktek kan ada taping day. Iya. Nah itu pas semester 2 itu waktu tiba-tiba saya dapat perwakilan, tiap prodi itu 2, saya sama teman saya. Terus ternyata yang di perwakilan itu adalah sebagai mahasiswa prestasi. Nah terus pas hari H itu disebutkan nama saya, misalnya bapak ini anak dari bapak ini, ibu ini peringkat 1, itu kayak luar biasa ya, ada kebanggaan sendiri ya kak ya. Ingin sih ya, ingin ya. Padahal pas SMA itu ranking 1 aja nggak pernah gitu kok, pas semester 2 ini bisa gitu ya. Berarti ini buat teman-teman dicatat ya, kalau kalian tidak berprestasi saat di SMA, tunjukkan di tempat kalian berkuliah kalau kalian itu bisa. Contoh tidak ada yang kakaknya. tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke kak, aku mau tanya lagi. Ini kan kakak mahasiswa kebidanan. Ya. Mahasiswa kebidanan yang pastinya nanti kalau PKL ya kak namanya ya. PKL itu ke rumah sakit sama seperti kita dari pendidikan profesional. Gimana tuh kak? Misalkan dari pihak rumah sakit, dari pihak kampus kan mewajibkan kakak untuk melakukan PKL itu. Tetapi di sisi lain di agensi yang kakak ikuti itu ini nih ada, kamu harus datang ke sini, kamu harus datang keluar kota karena memang ini tugas dari provinsi Jawa Timur atau apa, itu gimana menurut kakak? Cara kakak menyikapi hal-hal itu seperti itu? Jadi kalau misalnya ada suatu undangan yang benar-benar harus
ada saya gitu ya, karena itu juga menggelar nama duta itu juga bukan cuma tentengan, ada tugas yang harus diemban. Kalau memang harus ada saya, pasti kan ada suratnya, nah itu saya bukan ke kampus. Jadi biasanya kalau PTF kan kita mengganti hari ya, jadi saya selesaikan tanggung jawab saya sebagai duta kan, itu juga tanggung jawab yang membuat, terus baru menyelesaikan yang PKL. Tapi buat sejauh ini alhamdulillah nggak pernah, tapi hampir pernah. Jadi waktu semester 2 waktu pertama kali PKL, di tanggal 15-nya PKL, tanggal 13-nya saya masih di Jakarta ada tugas. Jadi saya buru-buru langsung balik ke Surabaya gitu. Biasa sih itu, emang perjuangan jadi mahasiswa yang sibuk itu emang harus kayak gitu ya kak ya. Iya, harus ekstra 2 kali. Apalagi jangan juga itu organisasi Nah juga itu ya. terus aku mau tanya lagi nih kak, banyak tanya ya sebenarnya kita ya. Oke, gak apa-apa ya kak. Aku mau tanya tentang ini nih. Biasanya kan kakak untuk mengikuti suatu ajang itu kan memerlukan waktu ya untuk persiapan. Gimana tuh kak? Cara kakak untuk mempersiapkan diri kakak supaya bisa nih aku on point nih di tempat itu. Gitu. Jadi kakak bisa main prestasi itu ya, gimana cara? Biasanya itu balik lagi ya, yang sudah saya sebutkan tadi, saya lihat dulu jadwal saya di kampus, kira-kira kalau misalnya saya izin bisa nggak gitu. Nah kalau udah di kampus ini kayaknya bisa, free gitu ya, pakai saya ambil pas buka lagi ada duta. Kalau misalnya itu passion saya ya, jadi saya daftar. Jadi ajang duta itu kan banyak, itu saya pilih-pilih kalau sesuai sama saya, mungkin mau saya coba gitu. Terus yang persiapannya biasanya hampir sama sih, kayak kita harus nyiapin CV, terus mungkin nyiapin sertifikat, terus kayak apa ya, Q&A di Google Form gitu. Terus kalau next di administrasi lanjut berarti biasanya ke tahap wawancara itu persiapannya mulai dari dress code, terus make up juga. Nah dress code-nya biasanya ditentukan kayak gitu. Iya, aku mau tanya nih Kak Sheila. Kak Sheila kan kebanyakan duta-duta gitu ya Kak ya. Iya. Nah untuk membangun rasa percaya dirinya itu gimana Kak? Confidence-nya kan iya. gimana tuh kak? Biar confidence. Karena bangun percaya diri itu sebenarnya butuh proses ya. Dari saya kan mulai terjun kan pas SMP, terus sekarang ya mungkin rasa percaya diri itu baru-baru terbentuk fixnya itu saat-saat ini ya. Bahkan waktu ditanya sama Kak Arum ya, itu tuh saya sempat mikir ya, aduh pernah juga di podcast tapi audiensnya SD, terus pas ini kan audiensnya pasti mahasiswa kan. Terus saya berpikir lagi, saya ambil nggak ya? Tapi kalau nggak saya ambil, kapan lagi saya mau belajar gitu. Wah, keren ya kak ya, luar biasa sih ini. Aku mau tanya kak, ini masih seputar tentang perpejenan ya kak ya. Untuk kakak sendiri itu advokasi apa sih yang kakak bawa? Maksudnya kakak lebih condong kemana nih? Advokasi biasanya karena saya juga backgroundnya dari kebidanan ya. Nah kan sebelumnya pernah ikut brand ambassador Action. Jadi setelah lepas jabatan saya itu nggak mau benar-benar saya ikut lomba itu cuma pengen dapat juara, enggak, tapi saya meneruskan apa yang sudah saya dapatkan di menjadi brand ambassador itu. Kan hashtagnya momen seperti momen itu juga sama kan kayak kebidanan kita memberikan asuhan gitu. Jadi kadang-kala itu saya sering bikin konten di TikTok, Instagram gitu. Boleh di iniin kak TikToknya, di spill. Biar teman-teman di rumah juga nonton edukasi-edukasi yang diberikan oleh Kak Sheila nih. Apa coba di spill dulu? Ya TikToknya tuh Selania Siska. Ini nanti editor ya, tolong taruh ya. Cantumin ya. Cantumin ya. Instagramnya Kak. Instagramnya juga sama. Oh, sama. Oke, informasinya tadi sangat cukup menarik. Luar biasa, Semuanya luar biasa. Emang menarik banget ya. Iya. Kita nggak sia-sia nih diundang Guestar dari kampus sebelah. Bukan kampus sebelah nih, jurusan sebelah dari kebidanan. Nah Kak Sheila kan udah jadi mahasiswa yang benar-benar aktif di prestasi akademik, aktif, prestasi non akademik juga aktif. Nah menurut Kak Sheila ini selama jadi mahasiswa yang berprestasi ini nantinya apakah berpengaruh di kehidupan selanjutnya menurut Kak Sheila? Jadi kalau misalnya kita mengejar apa ya, perlombaan gitu kan, pasti kan kita ibaratnya kerjanya 2 kali lipat. Nah otomatis berpengaruh. Jadi misalnya ketika saya ikut lomba, otomatis semuanya kan saya harus persiapan, harus belajar wawancara, terus harus belajar segala macam gitu kan. Terus mungkin teman-teman yang lain malamnya lagi belajar gitu kan. Terus pas besoknya teman-teman lagi kuliah, saya lagi ikut lomba, berarti kan buat saya masuk lagi kuliahnya itu kan berarti saya harus belajar
lebih 2 kali lipat. Jadi kalau kemarin ini saya udah jalan sampai B, saya masih di A, jadi besoknya saya harus lagi. Kalau besok lagi saya nggak ikut lagi, berarti kan saya harus lagi gitu. Ya, jadi ini buat teman-teman yang ada di rumah ya. Kalau jadi mahasiswa itu harus jadi mahasiswa berprestasi, jangan cuman yang aduh pilih pulang ngapain ya kan. Carilah kesibukan positif. Karena apa sih kan kebanyakan ya Kak, kalau di luar sana tuh kriminalitas itu karena mereka itu nganggur ya Kak ya. Karena kayak mereka tuh nggak ada kerjaan lain. Jadi nggak ada hal positif yang mereka lakukan. Makanya mereka ke arah kriminalitas gitu ya Kak ya. Quotes ini Kak, muda berkelana, tua bercerita. Wah gitu ya. Jadi mungkin nanti kita bakal punya cerita banyak nih tentang masa muda. Dengan hal yang positif. Kak, aku mau tanya lagi kan Kakak jadi mahasiswa Poltekkes kan udah terbilang lama ya, udah 3 tahun ini ya Kak ya? 2 tahun. Oh, 2 tahun, sorry, kurang fokus ini ya. 2 tahun ini, kalau aku kan masih 1 tahun ini ya Kak ya. Aku mau tanya dong, suka dukanya apa sih Kak kuliah di Poltekkes itu? Nggak apa-apa, kasih tahu aja ke teman-teman yang ada di rumah. Kita bersifat Terbuka sekali. Oh, dukanya dulu apa sukanya dulu? Sukanya dulu aja ya, boleh sukanya dulu Kak. Kalau sukanya itu, oh ya sedikit cerita juga ya. Jadi waktu saya Rakornas 1 yang saya ceritain mau PKL itu kan saya juga disupport sama kampusnya. Jadi kalau kampus itu menurut saya kalau masalah lomba itu lumayan lagi ya, sangat support ke mahasiswanya. Saya benar-benar waktu di sana itu membantu di support dana. Terus jadi misalnya itu sukanya ya. Jadi Poltekkes Kebidanan ini sangat-sangat support mahasiswanya buat menunjang prestasi, entah prestasi akademik dan akademik gitu ya. Kan kalau sukanya. Terus kalau dukanya itu apa ya? Kalau Poltekkes sama universitas kan jadwalnya beda ya. Nah, otomatis kita punya teman kan di SMP, di SMA, SD gitu kan, kita itu teman rumah gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau main, kitanya masuk, merekanya libur. Terus kalau kitanya libur, merekanya masuk gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau main tuh kadang lumayan susah nyesuaiin waktunya karena ya itu tadi jadwalnya beda. Wah, biasanya memang kita sendiri merasakan hal itu ya Kak ya. Tadi semester berapa? 2 minggu ya Kak, 2 minggu. Itu sudah cukup panjang ya menurut Poltekkes ya Kak? Itu udah libur panjang sekali itu, untung aja libur. Tapi nggak apa-apa, karena memang kan gimana ya Kak, kalau kita lama-lama libur juga kayak gabut gitu ya. Gabut ya. Iya, ngapain ya? Ini pada saat kita sibuk jadi kita bikin libur ya Kak ya. Mahasiswa kayak gitu ya Kak? Emang rada banyak maunya kalau mahasiswa itu. Apalagi organisasi ya, 2 minggu itu kayak udah nggak libur ya. Benar sih Kak. Iya. Peran, agenda. Contohnya kita semua yang ada di sini. Ini ya BTW ini udah kita pada saat kita rekaman ini udah jadwal libur loh guys. Iya. Tapi buat maba-maba jangan takut masuk organisasi karena benefitnya banyak sekali. Luar biasa benefitnya itu. Jadi buat kalian yang ada di rumah jangan ragu ya masuk Poltekkes karena apa sih? Contoh sedikitnya dari kakak ini ya. Poltekkes itu nggak hanya ada prestasi akademik aja ya Kak ya. Mereka juga mendukung kita di non akademik juga. Karena memang mahasiswa itu penting untuk berprestasi begitu ya Kak ya. Jadi Kak Sheila ini hanya salah satu contohnya. Masih banyak berprestasi di Poltekkes iya. ini ya Kak ya. Dari keperawatan juga ini ya Kak ya. Ada Kak Regi gitu ya. Mungkin nanti di next episode Kak teman-teman di rumah bakal Dari spill nih ya. Ya spill aja ya. Mungkin nanti di next episode penonton semua bakal ketemu nih sama mahasiswa berprestasi lainnya yang akan memotivasi kalian semua yang ada di rumah, memotivasi maba-maba nih yang baru mau masuk untuk menggugah para jiwa mager ya. Mendobrak semangatnya ya Kak ya. Oke, jadi harus tetap semangat, harus tetap ingat bahwa prestasi itu penting. Jadi teman-teman di rumah jangan sampai kendor semangatnya untuk berprestasi, gitu ya Kak ya. Terus jangan lupa berani buat keluar dari zona nyaman. Itu ya. Yang paling penting. Ya, biasanya kan mereka terjebak dalam zona nyaman, mau ngapain ini, aku bisa nggak ya? Takut, gimana ya? Tapi kakak pernah nggak? Tapi kakak pernah nggak ada di posisi kayak gitu?
Dulu. Pernah dong pasti. Sebelum saya sampai di sini, ini kan pasti prosesnya panjang gitu ya. Pernah dalam suatu ketika tuh kayak itu nggak ya gitu. Saya pernah ikut ajang pageant ya, Cak Danin Surabaya. Itu kan kalau dari tahta perpageantan itu kan paling tinggi gitu kan. Saya cuman motivasi saya pada saat itu dokter cuman saya pengen bisa, udah itu aja. Terus pas sampai administrasi alhamdulillah lolos, pas wawancara udah nggak lolos. Tapi yang saya senang adalah saya senang karena saya gagal tapi udah pernah nyoba. Daripada gagal tapi nggak pernah nyoba, itu nyeseknya 2 kali. Iya, jadi ada apa ya, kayak lega gitu loh karena udah pernah nyoba. Nggak ada salahnya ya kak, kalau Iya. nyoba dulu ya. Urusan menang nggak? Iya mah. Ya udah kali ya. Penting Udah, pengalaman ya, juga. penting pengalaman. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah nih, kesimpulan buat podcast kali ini yaitu jangan pernah takut untuk berprestasi ya teman-teman yang ada di rumah, karena apalagi di kampus Poltekkes Kemenkes Surabaya nih, buat teman-teman dari pendidikan profesional, dari sarjana terapan dan lain-lain, jangan pernah takut untuk meraih prestasi karena kampus sendiri itu udah pasti mendukung ya. Jadi cari kesempatan, cari inspirasi, cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya di kampus kita. Dan coba keluar dari zona nyaman itu. Coba keluar dari zona nyaman itu supaya nantinya kalian bertemu dengan ya kak, biasanya kalau gitu-gitu kan kita bakal bertemu dengan banyak orang yang lebih hebat lagi. Iya. Dan jadinya kita Termotivasi. lebih baik. Oke Kak Sheila, aku mau tanya harapannya nih untuk hima kami, hima pendidikan profesional ke depan. Buat hima pendidikan profesional harapannya ya, semoga tetap dan terus mempertahankan kinerjanya menjadi organisasi yang unggul. Nah, unggul ini dalam segala aspek ya. Dari yang pertama dari segi anggotanya bisa mempertahankan kinerja keaktifannya, terus meskipun udah purna tetap jadi sebuah keluarga gitu ya. Terus yang kedua dari segi agendanya maupun program kerjanya itu goals dari setiap programnya itu semoga tercapai. Kayak gini ya, podcast ini baru ya. Iya. Nah, itu keren banget sih Program inovasi. Program inovasi ya. ya. Karena memang kalau kita punya tempat seperti ini, kenapa nggak kita manfaatin gitu ya kak ya? Itu keren banget sih. Jadi kayak setiap masanya itu punya inovasi, itu keren sih. Terus yang ketiga dari segi mahasiswanya lebih dan mempertahankan untuk melayani mahasiswa khususnya dari keperawatan. Semoga dari kebidanan juga seperti itu ya kak, karena kita ini satu Sutomo ya kak. Sutomo. Oke. Terima kasih banyak buat Kak Sheila ya yang udah hadir pada sore hari ini. Semoga pesan-pesan dari Kak Sheila ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Buat teman-teman di rumah nih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita. Nanti bakal dicantumin di bawah sini. Dan juga jangan lupa follow IG sama follow TikToknya kita. Dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya. Iya, biar teman-teman di rumah selalu update nih tentang postingan-postingan kita ya kak. Karena tentunya kita akan memberikan suguhan-suguhan yang luar biasa. Oke, terima kasih Kak Sheila. Sampai berjumpa di kesempatan lain ya kak ya. Terima kasih juga atas undangannya. Dadah. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.